Selamat malam saudara-saudara. Eh, Pada video saya yang pertama ini, saya akan mencoba menjelaskan arti dalam sebuah kehidupan. Ini adalah renungan saya dalam beberapa bulan saat ini, semenjak saya mempelajari meditasi. Apa meditasi itu sama, tapi saya mempelajari meditasi kesehatan. Jadi yang saya mau ulas dalam malam ini adalah mengartikan sebuah kehidupan. Jadi sebuah kehidupan itu adalah sama dengan penderitaan bagi saya. Adalah sebagai manusia dari alam semesta, kita dilahirkan dengan tujuan tertentu. Sering kita ketahui orang pada berkata hidup itu adalah penderitaan. Itu ada dasarnya orang mengatakan demikian. Begini, manusia hidup kita lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang lahir di tempat orang yang berkecukupan, ada yang lahir dari orang yang tidak berkecukupan. Itu hal yang pertama biasa ulas. Jadi sudah barang tentu orang yang lahir di kalangan orang tidak mampu itu akan mengatakan lahir itu adalah sebuah penderitaan. Nah, sedangkan orang yang sudah berkecukupan pasti sudah mengatakan ya hidup itu biasa-biasa aja kan gitu. Bagi saya sendiri itu hidup itu adalah, kalau kita telusuri lebih seksama, penderitaan itu tidak ada ujungnya. Ya, kita sadar bahwa kita lahir itu membawa keberuntungan atau ketidakberuntungan. Jadi yang pertama saya ulas di sini adalah waktu kita lahir itu pada awalnya kita udah menderita gitu. Kenapa saya bilang menderita? Waktu kita lahir itu kita menangis. Bayi itu sudah menangis dari lahir. Nah, itu merupakan awal dari penderitaan. Nah, setelah kita menjadi lebih tahu dalam beberapa tahun, bilanglah umur 3 tahun atau 5 tahun, kita udah belajar sesuatu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dari lahir atau sampai tua kita mengalami beberapa pengalaman baik pengalaman baik atau pengalaman buruk. Jadi dari kita sakit atau apalah itu, kita udah merasakan penderitaan waktu belajar. Jadi menurut saya sendiri, saya lahir di keluarga yang tidak mampu, udah pasti menderitanya jauh lebih daripada orang yang lebih mampu. Itu maksud saya. Terus waktu saya lahir sampai saya lebih tahu, bilanglah umur 3 tahun atau 5 tahun, kita mencari air untuk hidup itu udah luar biasa. Kita ke sungai mencari air untuk makan, untuk membuat makanan atau untuk diminum aja. Apalagi untuk mandi, kita harus ke sungai mandinya. Ya, kita harus jalan berapa kilometer. Nah, pada saat itu tidak ada pedam atau air ledeng. Untuk cuci atau apapun kita harus ke sungai untuk mencari air aja gitu. Itu udah menghabiskan waktu berjam-jam. Jadi dengan kata lain, kita itu hidup harus melakukan sesuatu dengan diri sendiri dan bisa melanjuti hidup itu sebagaimana mestinya. Apapun yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk melanjutkan hidup kita. Nah, udah berarti itu udah penderitaan. Terus kita lahir menderita. Kenapa saya harus bilang menderita? Dari lahir, jadi bayi, jadi dewasa, kita udah sering sakit gitu. Untuk membentuk kekebalan tubuh kita sering sakit. Nah, terus kita punya orang tua, kita harus bekerja memenuhi kebutuhan kita. Terus apalagi penderitaan itu
pas kita habis kuliah. Kalau kita memang orang berada, kita harus kuliah dengan uang kita sendiri, kita bayar dengan uang kita sendiri gitu. Terus pas kita kerja, kalau tidak kerja menderita, kalau kita kerja juga menderita, lebih menderita. Terus tidak punya kekasih menderita, punya kekasih lebih menderita. Kita tidak kawin menderita, kalau kawin lebih menderita. Tidak punya anak menderita, terus setelah kita punya anak lebih menderita gitu. Jadi semuanya menderita gitu. Terus lebih lanjut kita ulas di sini. Jadi kesimpulan saya itu, hidup itu adalah penderitaan. Dengan kata lain, tujuan kita hidup itu sebenarnya adalah itu untuk merasakan penderitaan itu gitu. Kita diutus ke sini itu untuk merasakan penderitaan. Jadi semakin kita menerima penderitaan itu, hidup kita itu sebenarnya mestinya makin bahagia gitu. Jadi semakin kita menderita, kalau kita menerima penderitaan itu adalah suatu perjuangan, itu malah semakin bagus mestinya gitu. Semakin kita menderita itu nilai kehidupan kita atau kualitas hidup kita tuh jauh lebih bagus daripada orang yang tidak pernah menderita gitu. Jadi kalau kita membiarkan semua kejadian yang menimpa kita itu dan kita menerima semua itu, jadi kehidupan kita tuh jauh lebih baik semestinya. Simpelnya begini, semua pengalaman hidup atau pengalaman baik atau pengalaman buruk itu hanyalah sebuah pengalaman, dan dua-duanya itu harus punya arti sendiri gitu. Pengalaman baik aja juga nggak bagus, pengalaman baik aja juga nggak bagus. Jadi dua-duanya harus seimbang. Jadi semakin banyak kita punya pengalaman baik atau pengalaman buruk, kita akan bisa lebih bijaksana dalam melangkahnya. Kesimpulan saya itu begini, selama kita tidak bisa menerima atau mencerna arti sebuah kehidupan, maka kita akan merasakan kepahitan dan kesengsaraan itu berkepanjangan gitu. Lebih dari itu, kita akan merasakan hidup sehari itu terasa setahun. Kalau orang bahagia bisa menerima arti sebuah kehidupan itu, yang 10 tahun itu terasa sehari gitu, karena kita bahagia gitu. Semakin kita bahagia, semakin banyak yang kita bisa lakukan. Maksudnya gitu. Semoga kita bisa mengerti makna dari penderitaan kita selama hidup di dunia.